berkelana lagi nih. Mau kemana? Pagi-pagi udah di coffee shop. Gaya banget nih nongkrong Sekarang pagi-pagi. tikumnya di BSD ya? Ya. Jadi nggak mungkin nih ke arah gunung kayaknya. Biasanya tikum di Bogor. Cari yang deket lah ya kali ini ya. Siapa tahu yang sekitaran Jakarta mau nyari-nyari tempat yang bosen kalau ke puncak gitu kan. Ya. Kita nyari rekomendasi yang nggak terlalu jauh dari Jakarta dan jangan ninggalin gue ya. Gue nggak mau moge nih alias motor kota. Ya udah, kita kan biasanya bawa motor gede-gede. Di episode pertama pakai BMW, terus kemarin terakhir pakai Royal Enfield. Ya udah, sekarang kita pakai motor harian dah. Boleh. Gimana? Iya boleh. Iya, jadi Lu udah bawa. Ntar kita lihat. kita campur-campur klub hari ini ya. Ini kita ke pantai ya. Ya, Canggu sih dari Jakarta tuh. cocok deket sih. Iya. Ya cuma 2 jam lah. Alias Pandeglang. Oke, Yuk kita prepare, kita jalan menuju pantai. nyiapin tenaga dulu ya, sambil ngopi dulu. Ngopi dulu. Menunggu giliran kontainer. Wah, jauh juga itu one way-nya. Ini ada videografer kita boncengan. Nah, videografer kita. YouTuber ya? Kan. Kocak. Facebooker. Kocak. Sampai juga di alun-alun Rangkas Bitung. Oh, ini tempat istirahat pertama kita. Ya, pemberhentian pertama. Udah jalan 6 jam lah kira-kira tadi dari BSD. Karena Alias 53 kilo. 1 jam lah dari BSD ya? ya, karena banyak berhentinya tadi. Ya. Beli bensin dulu, terus biasa mampir ke minimarket dulu. Kita Gitu. nyari makan siang. Hah? Makan siang khas Rangkas Bitung. Alias Tahu Sumedang. Kita mensupport UMKM di sini. tetap ya, Jajan-jajan. perjalanan berkelana ya, Iya, harus support betul. UMKM. Jadi Anda kalau mau keliling, mau motoran, jangan lupa jajan di masyarakat lokal ya. Iya. Tadi kita udah jajan Banyak minuman, langsung. rujak bebek, sampai nambah rujak bebek. Cocok tuh. Terus juga tadi kita nyobain ini ya, makanan cemilan khas ini. Ya. Bentuknya kayak bubur sumsum sih, cuma manis gitu, pakai daun pisang. Nah, di sini pakai motor apa yuk? Tadi kami bilang di awal pakai motor-motor kecil. Ya. Nah, jadi ya sebenarnya nggak ketemu sih genrenya ya. Iya. Sebenarnya yang kecil saya doang. Emang kurang ajar dia. Tapi ini- di jalan ditinggal. Matic ini ya, Matic termahal di kelas mesinnya. Ya. Ada Scoopy Prestige, terus NMAX-nya NMAX Turbo yang Ultimate. Terus tadi kamera baiknya ada ADV. Jadi tujuan kita berkelana kali ini pakai motor yang tertinggi di kelasnya ya. Ya, dan Walaupun emang- kita nggak sama nih genrenya kan. Jadi buat buktiin ya, kalau ada yang komen mungkin touringan pakai moge sih enak gitu. Iya. Ini kan kita buktiin pakai NMAX sama Scoopy. Betul. Dan juga kita udah mempersiapkan sebelum touring ya. Ya, untungnya jadi pasti ada beberapa hal yang disiapin selain fisik. Terus juga rute itu udah pasti, kita mau kemana aja, pengaturan jamnya juga. Dan yang paling penting, motor yang kita pakai. Betul. Jadi ini yang kami siapkan sebelum touring. Kami sekarang berada di Moto Express Mr. Ban Karangtengah, Tangerang. Untuk perjalanan jarak jauh, mempersiapkan ban motor adalah hal yang utama. Nah, tahu kan di toko ban mau ganti apa? Ganti motor lah. Masa ganti yang lain? Nah, ban yang kami gunakan untuk Honda Scoopy adalah
Zeneos Ionity EV Ready menggunakan 100/90 ring 12 di depan dan 110/90 ring 12 di belakang. Untuk motor NMAX yang dipakai Levi menggunakan Zeneos Ionity ukuran 110/70 ring 13 di depan dan 130/70 ring 13 di belakang. Selain bisa digunakan pada motor konvensional, ban Zeneos Ionity EV Ready ini juga bisa digunakan pada motor listrik. Sekarang waktunya kami pasang. Let's go! Alhamdulillah akhirnya kami sampai juga di tempat yang ingin kami tuju. Yang tidak jauh dari Jakarta. Padahal nggak jauh ya, tapi nyampe udah malam. Iya. Ini di mana sih, Bapak Levi? Jadi ini ada di Pantai Bugel ya, Bapak Burhan. Pantai Bugel tuh di mana? Di setelahnya Tanjung Lesung ya, deretannya Tanjung Lesung, Banten. Pandeglang ya? Oh, Pandeglang. Dan tadi masuknya tuh kelihatan ya, ternyata jalanannya gokil. Lumayan agak ya 2 kilo ya dari jalan raya ya? Iya. Pas kiloan lah gitu lah. Ya, pokoknya. 2 kiloan. Nah, jarak dari Jakarta kira-kira berapa? Tadi kita start dari BSD, sekitar kalau nggak salah 150-an lebih lah ya. Ya. Nggak sampai 200 lah, 200-an kurang. Oke. Karena tadi juga berhenti-berhenti, terus juga banyak breaknya gitu ya. Jadi pakai metode 2-15. Apa tuh? 2 jam break, 15 jalan. Kebanyakan coffee break. Nah, buat yang mau ke sini, tiket masuknya berapa nih? Tadi di depan tuh ada pos satpam, ya. Itu sekitar 40 ribuan. Dia hitungannya per motor kalau kesini. Bukan per orang ya? Iya, dan itu tiket kalau camping. Oh gitu. 40 ribu per motor, jadi bebas tuh motor kalau mau naik 1 orang, 2 orang, 15 orang kalau muat. 5 orang motor. Itu terus kalau tendanya sih ini nggak disediain sih di sini. Jadi masuk ke sini tuh cuma cari tempatnya aja sih ya. Iya. Karena nggak bisa matok tempat juga di sini. Jadi cari-cari tempat. Matok kaki bisa nggak matok kaki? Wah, itu kalau ular dikasih kaki, Mas.
Lari dia tuh. Jadi kita nentuin tempatnya, nanti kalau mau bawa tenda sendiri bisa, mau sewa di sekitar sini juga banyak. Tidur nggak pakai tenda bisa. Bisa, ya paling masuk engine aja. Masuk angin. Ini di sini banyak kegiatan juga ya. Dibanyak-banyakin aja. Karena bingung mau ngapain. Jadi ini masak-masakan. Kita belum ngasih lihat view sekitar ya berarti ya. Karena kita terlalu sore tadi nyampe. Nanti mungkin pagi ya. Kita kasih lihat ada apa aja di sini. Dan oh ya, tadi perjalanan cukup lancar. Ya. Dan lagi-lagi banyak persiapan yang kita lakuin ya. Betul. Apa aja sih? Jadi buat sekitar jarak 150 ya tadi ya dari Jakarta. Nah kan kita tadi udah persiapan pertama. Nggak cuma ganti ban. Ya. Nah ini ada persiapan kedua nih. Ngapain ya? Lihat videonya di sini. Nah, ini dia salah satu persiapan yang kami lakukan sebelum melakukan perjalanan berkelana menuju Pandeglang, Banten. Kami mengganti oli mesin untuk keseluruhan motor kami dengan Master Durability Motorcycle Oil. Jadi oli ini merupakan pelumas yang punya durability yang sangat baik dan tentunya minim penguapan, sehingga cocok untuk penggunaan perkotaan maupun touring seperti berkelana pada episode keempat kali ini. Dengan bahan sintetis, Master Durability Motorcycle Oil ini tentunya cocok banget buat beragam kebutuhan sepeda motor di Indonesia, baik dari kekentalan olinya maupun dari jenis kopling yang digunakan. Dan Master Durability Motorcycle Oil ini tentunya punya beberapa kelebihan. Di antaranya cocok untuk penggunaan yang lebih lama, terus juga suara mesin tentunya menjadi lebih halus dan melindungi komponen mesin dari keausan berlebih. Salah satu keunggulan lainnya dari Master Durability Motorcycle Oil ini adalah penerapan aditif yang mampu memberikan efek khusus dalam hal meminimalkan friksi yang terjadi di dalam mesin agar berdampak pada peningkatan akselerasi maupun konsumsi dari bahan bakar motor itu sendiri. Selain 3 keunggulan yang tadi saya sebutkan di awal, dia juga punya keunggulan minim penyusutan volume oli dengan penerapan tingkat kekentalan yang disesuaikan dengan iklim tropis di Indonesia. Penerapan SAE-nya itu ada beberapa pilihan, diantaranya ini ada 10W, lalu juga ada 20W, dan bisa disesuaikan dengan jenis motor yang Anda gunakan. Penerapan SAE 10W dan 20W tadi tentunya memberi dampak, salah satunya adalah memberikan kompresi yang lebih baik ketika menyalakan mesin motor, khususnya dalam kondisi dingin sekalipun. Salah satu volume yang ditawarkan dari Master Durability Motorcycle Oil ini adalah 900 ml atau 0,9 liter. Jadi volume ini diklaim dihadirkan Master untuk menjadi salah satu edukasi agar konsumen dapat dengan tepat mengisi oli sesuai rekomendasi pabrikan. Misalnya seperti di Yamaha NMAX yang kami pakai. Tentunya hal ini sangat penting agar ruang di dalam crankcase tidak terisi penuh oleh oli yang dapat memberatkan kinerja mesin dan memberi tekanan berlebih pada selang sirkulasi oli yang menuju filter udara. Oke, ini dia deretan oli yang kami pakai di perjalanan berkelana episode keempat kali ini. Di Honda Scoopy kami pakai Master Durability Motorcycle Oil dengan SAE 10W30, volumenya 0,8 liter. Kemudian untuk Yamaha NMAX kami pakai Master Durability Motorcycle Oil dengan SAE 20W40, volumenya 0,9 liter. Dan bukan cuma motor dari reviewer yang akan diganti olinya, tentu kamera bike juga harus dengan kondisi yang prima, sehingga kami juga mengganti olinya dengan Master Durability Motorcycle Oil SAE 10W30 dengan volume 1 liter. Oke, nggak perlu tunggu waktu lama lagi, langsung aja kita ganti oli masing-masing motor ini. Nasinya mana? Nggak pakai nasi, kita diet mayo. Diet mayo, diet nasi.
kita makan dulu. Ini kita minum dulu nih ya. Enggak gitu, itu minyak. Nyimak. Kita lanjut masak, makan, terus istirahat. Besok kita coba survei ya. Ya. Di sana ada yang bisa kasbon nggak? Ya. Dari kasbonan ke sini jauh-jauh. Boleh deh satu. Besok kita survei. Ada Selamat makan. ada tempat berenang apa nggak? Pantai. Masa sih nggak ada tempat berenang? Oke, kita makan dulu. Sudah mau pulang lagi. Jadi kemarin lewat mana nih Bapak Levi? Sekarang cerita perjalanan dikit kali ya. Iya. Kemarin startnya dari BSD. Ya, kita tikung dari BSD. Walaupun lu dari Depok. Iya. Videografer dari Udah Kota 1 jam Cabe. sendiri. Terus kemarin lewat mana sih? Legok ya? Legok. Banyak banget ini sih. Kita Legok terus masuk arah Citra Maja. Nah, Citra Maja udah agak lumayan tuh, udah agak kosong. Iya. Terus abis itu nggak jauh dari situ udah Rangkas Bitung. Iya, break pertama. Kita break dulu, jajan-jajan di sana. Kemarin ada banyak banget makanan ternyata ya. Ya. Bisa ngemil dulu. Terus dari Rangkas Bitung kita langsung ke Pantai Bugel. Ya, tadinya mau ke kafe ya, sekitaran mana? Pulau Sari. Pulau Sari, Gunung Pulau Ya. Sari. Cuman ternyata dari parkiran agak jalan lagi ke dalam, jadi kita memutuskan tempat lain aja. Ya, akhirnya ke tempat yang sangat otentik sekali, alias rumah makan Padang. Darurat. Karena udah lapar. Terus dari situ sempat gerimis dikit. Terus jalanannya juga agak basah. Dan sampai di sini sekitar jam 7-an lah ya. Ya, malam lah, udah Tujuan. gelap lah. Iya, dan sempat cari belanjaan dulu karena ternyata di sekitar sini tuh udah nggak ada minimarket. Paling deket itu mana sekitar 20 menitan lah dari sini. Lumayan 5 kiloan. Kota ya sana. Jadi kalau mau belanja di minimarket di sana. Tapi di sini sih ada warung-warung, cuma memang nggak selengkap di minimarket aja. Nggak ada makanan berat juga, jadi Ya. kalau mau kesini mungkin menyiapkan makanan berat sendiri, prepare jadinya. Atau mungkin kalau ada rental-rental tenda yang menyediakan makanan juga kita belum ngulik sih ya. Iya, Jadi kemarin cuma rental tenda aja. Rental PS nggak ada di sini. Ada PS1 tapi mau nggak? Oke, kita ngomongin motornya sekarang yuk. Ya, Jadi gimana? Pakai motor harian ternyata buat touring. tapi karena kemarin kita jaraknya nggak full 5 jam motoran, Iya. masih oke naik Scoopy. Kita hitungannya kemarin sejam setengahan berhenti, Iya. sejam setengahan berhenti. Break nggak terlalu dipaksain banget jalannya. Iya, betul. Jadi emang nyantai. Makanya kemarin berangkat tuh jam 9 jam 10-an ya. Iya. Pagi sampai sini jam 7-an tuh lumayan panjang waktunya. Banyak breaknya. Jadi ya udah dinikmatin aja jalannya. Tuh. Terus Jadi menurut saya Scoopy masih oke Ya. buat touringan 100 kilo. 100 kilo lebih malah ya kemarin. Jadi ya nggak melulu pakai motor cc gede. Buat 110 cc juga udah oke. Tuh, nah kalau saya pakai NMAX ya udahlah ya. Kenapa? Oke lah. Apalagi nih udah pakai yang damper, udah Iya. enak banget itu. Terus kondisi jalannya dari BSD ke sini tuh relatif bagus, cuma yang di Legok aja ya, karena banyak truk jadi jalanannya agak hancur. Ya betul. Cuma mungkin kalau Anda punya alternatif rute lain bisa juga sih. Bisa lo jalur selatan ya dari arah ke apa namanya?
ujung genteng sana ya. Ya. Bisa langsung bablas ke sini. Nah, untuk konsumsi bensin, Karena kemarin jalanannya sepi, jadi ya lumayan boros ya. Tarik-tarikan guys. Terus juga di sini kan pas masuknya juga jalannya agak bergelombang, jadi buka tutup gas terus. Tuh. Konsumsinya sekitar 30-an lebih lah, hampir 40 km per liter. Scoopy berapa? Scoopy sekitar 51 km per liter. Oke. Itu sebenarnya hitungannya agak boros sih. Ya buat Karena lawannya Scoopy cc-nya gede-gede. beda dikit lah. Jadi saya ngebejek mulu. 110 sama 150-an. Beda 40. Tapi masih irit lah, 51 km per liter sih oke lah. Dan bisa ngikutin masih kok. Iya, betul. Aman. Nah, kan kemarin kita udah ganti ban yuk. Jadi Xeneos Ionity EV Ready ini memiliki beberapa fitur yuk. Fiturnya apa aja? Fiturnya kurang lebih ada 5 fitur dan itu berguna banget sih waktu ngelewatin jalan sesuai dengan keunggulan-keunggulan dia, kayak bisa pecah gelombang air karena dia patternnya lumayan banyak tuh garis-garisnya. Oke. Dan kemarin ngelewatin jalan yang basah karena bekas hujan itu enak banget, terus dipakai nikung-nikung juga gripnya oke. Nikung pasangan lain? Bukan dong. Gripnya enak, jadi kayak nempel aja di aspal gitu. Iya. Apalagi ditambah NMAX yang saya pakai kan tadi udah dibilang udah ada dampernya, terus juga dia udah turbo tuh, jadi wah enak banget sih. Bannya juga support jadi. Iya. Nah, selain fitur juga dia ada teknologinya yuk. Dia ada 4 teknologinya. Teknologinya itu ada non-aromatic oil, lalu ada sign curve and swipe, ada treat under cushion, dan ada advanced grip enhancement design. Ini detailnya bisa baca di sini. Terus kalau saya juga ada sih beberapa fitur dan keunggulan tadi, selain satu yang patternnya atau kembangan bannya cukup banyak, ada juga beberapa fitur lain. Ya. Itu misalnya adalah center groove, itu tadi yang saya bilang dia punya alur di tengah yang bisa mecah air dan mengalirkan air dengan baik. Terus ada fine shape, lateral groove, curve groove, sama reinforced groove. Gitu. Nah, detailnya bisa dilihat di infografis ini. Kalau untuk ukuran, di NMAX saya pakai 110/70 ring 13 di depan. Di belakang 130/70 ring 17 juga. Ya. Dan untuk Scoopy di depan dia menggunakan 100/90 ring 12, dan di belakang dia 110/90 ring 12. Oke. Tapi bannya juga udah ready buat motor listrik yuk. Yoi, namanya sesuai namanya ya, Xeneos Ionity EV Ready. Itu, dan berarti kalau sesuai namanya sih harusnya dia bisa nahan torsi yang cukup besar ya. Karena biasanya motor listrik tuh punya torsi yang gede-gede. Tahu. Terus selain itu kita udah ganti oli juga, pakai oli master. Dan sejauh ini nggak ada kendala. Bikin motornya juga tarikannya tetap oke. Sepanjang perjalanan. Buat jarak jauh juga Gitu. terkontrol ya. Sebuah kombinasi yang pas. Itu dia tadi keseruan yang bisa kita lakuin di Pantai Bugel ini. Betul. Walaupun kelihatannya kayaknya sepi ya, tapi sebenarnya kalau weekend ternyata rame. Ini juga banyak warung-warung yang tutup luar biasa, dan banyak area bisa buat motoran, bisa sampai ke ujung sana atau ke ujung sana, atau di bibir pantai sana juga bisa. Kalau bibir tetangga bisa. Jangan dong, sempit. Ya mungkin ini bisa jadi referensi tempat liburan yang nggak begitu jauh. Ya. Mobil bisa kok, banyak kok yang bawa mobil ke sini. Mobil, motor bisa. Atau kalau pun mau, banyak pantai juga sih sederetan ini, sampai ujung sana, ujung Ya sana. ada Tanjung Lesung, ada itulah pokoknya. Ya kita pamit. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di berkelana berikutnya.